Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, apakah ini berhasil? Adegan tiba-tiba ini membuat Cukwangseng sedikit terkejut. Dia jelas tidak menyangka hasil akhirnya akan begitu dramatis. Memikirkan hal ini, lalu dia menyentuh alisnya. Sepertinya masih ada sedikit kehangatan yang tersisa di sana. Suara berderak terdengar pada saat ini, dan ular piton roh raksasa melepaskan diri dari belenggu patung es dan bergegas ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia mencapai Cukwangseng seketika. Tanpa ragu-ragu, Cukwangseng menggunakan kekuatan spiritual yang kuat menyapu ke depan, menyerang dua ular piton roh raksasa seperti badai. Suara ledakan satu demi satu terdengar. Dan di bawah serangan gelombang kejut, seluruh gua berguncang seperti akan runtuh. Mengambil kesempatan ini, Cukwangseng mundur dan berteriak pada Chu Lier. "Kakak, ayo pergi." Begitu kata-kata itu keluar, mereka berdua mendorong kecepatan hingga ekstrim dan berlari ke arah luar. Sekarang, kedua ular piton roh raksasa telah benar-benar menjadi gila. Mereka tak perlu melawannya. Melihat mereka melarikan diri, dua ular piton roh raksasa bermata merah mengejar tanpa ragu-ragu. Dua sosok muncul dari kedalaman lembah dan terbang tinggi ke langit. Di belakang mereka, dua ular piton roh raksasa mengejarnya. Ekspresi mereka penuh dengan niat membunuh. "Sialan, aku tidak berniat membunuhmu. Kenapa harus mengejarku tanpa henti?" Merasakan niat membunuh yang luar biasa datang dari belakang, Cukwangseng langsung mengutuk secara diam-diam. Bukan karena dia tidak punya cara untuk menyingkirkan dua ular piton roh raksasa ini. Tapi sekarang, dia telah mendapatkan makhluk roh itu. Dia tidak perlu bermain-main dengan dua ular gila itu. Tapi, hanya pemikirannya. Kedua ular piton raksasa itu terus mengikutinya dan mengejarnya sampai keluar dari lembah binatang roh. Masih tidak memiliki niat untuk menyerah. "Kami baru saja meninggalkan lembah binatang roh. Saya tidak percaya Anda masih bisa mengejarnya." Cukwangseng menggertakkan gigi dan terbang ke depan dengan cepat. 10 menit kemudian, Cukwangseng dan kakak perempuannya telah meninggalkan lembah binatang roh dan muncul di daratan. Cukwangseng berhenti dan melihat ke belakang dengan ekspresi muram. Pada saat ini, dua ular piton roh raksasa masih mengejarnya seperti orang gila. "Jika kita tidak bisa lepas darinya, mari kita bunuh saja." Namun, pada saat ini, ular emas kecil yang melingkar di bahunya tiba-tiba mengeluarkan suara desisan. "Kamu?" Cukwangseng melihat dengan heran. Karena pola roh pemanggilan, dia sudah bisa merasakan pikiran ular emas itu. Melihat tatapan polos di mata ular kecil itu, dia tiba-tiba menampar kepalanya dan menyeringai. "Aku benar-benar bodoh." Ular kecil ini jelas memiliki pencegahan yang hebat terhadap dua ular piton roh raksasa. Dan ular kecil itu segera terbang keluar dari bahunya dan mendekati dua ular piton roh raksasa. Melihat kemunculan ular kecil itu, kedua ular piton roh raksasa yang ganas itu segera menjadi tenang. Penampilannya seperti seorang menteri yang bertemu dengan raja. Ular kecil itu terus mendesis, seolah-olah sedang menyampaikan pesan kepada dua ular roh piton raksasa. Setelah beberapa saat, kedua ular piton roh raksasa itu menatap Cukwangseng dengan mata dingin, lalu berbalik dan pergi dengan enggan, kembali ke lembah binatang roh. Apakah sudah selesai? Cukwangseng terkejut. Dua ular piton roh raksasa gila benar-benar pergi seperti ini. Untuk sesaat, matanya penuh dengan keterkejutan ketika dia melihat ular emas itu.
Makhluk kecil ini seharusnya adalah keturunan raja tertentu ular piton dari ras ular. Ular emas kecil itu datang dan mendesis kepadanya. Itu tampak nakal seperti anak kecil. Chu Kuangseng menyentuh kepala kecilnya, lalu dia dan kakak perempuannya pun tersenyum. Sepertinya kali ini dia benar-benar menemukan harta karun. Dia melambaikan tangannya berbalik dan bergegas menuju kota es dan salju. Selanjutnya, Huanmen mereka harus pindah ke wilayah tengah. Ketika mereka mendekati kota es dan salju, Chu Kuangseng berhenti. Tangannya tiba-tiba berubah dan cahaya spiritual yang menyilaukan muncul. Terjalin di depannya dan retakan perak muncul di udara tipis. Masuk, Chu Kuangseng menyampaikan pesan kepada ular emas kecil itu. Ular emas kecil itu menggelengkan kepalanya dengan enggan berlari ke dalam celah itu. Julier melihat ke celah yang tertutup dan berkata dengan terkejut. Kakak tahu, Chu Kuangseng juga sedikit terkejut. Teknik pemanggilan luar angkasa sangat langka dan orang biasa tidak tahu banyak tentangnya. Saya pernah melihat di buku secara tidak sengaja. Julier menatap dengan tatapan aneh. Dia berkata sambil tersenyum. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda telah menguasai teknik pemanggilan luar angkasa. Pantas saja saya merasa pola spiritual yang Anda kental sebelumnya agak familiar. Setelah mendengar apa yang dikatakan, keterkejutan di mata Julier menjadi semakin lebih kuat. Sepertinya Tian Yuan telah banyak memikirkanmu dan bahkan menyerahkan harta langka ini kepadamu. Setelah itu mereka terbang menuju kota es dan salju. 3 hari kemudian, ini adalah alun-alun yang terletak di kota es dan salju. Saat ini semua murid Huanmen berkumpul di sini dengan semangat. Karena mulai hari ini, Huanmen akan resmi pindah ke wilayah tengah. Tempat itu menyimpan kebaruan dan harapan yang tak terbatas bagi mereka. Ayo pergi, Chu Kuangseng melambaikan tangannya dan memimpin terbang keluar kota es dan salju. Setelah itu, Julier dan praktisi ranah juding lainnya mengikuti dan dengan cepat menghilang ke langit. Murid Huanmen lainnya menunggangi binatang roh dan terbang mengikuti dengan cepat. Sedangkan untuk kota es dan salju, Chu Kuangseng hanya menyisakan 7 praktisi ranah juding untuk menjaga wilayah Huanmen di wilayah utara. Lagi pula, karena kota Beiling, meskipun kekuatan Huanmen bertahan di wilayah utara agak lemah, tidak ada kekuatan yang berani memanfaatkannya. Sepanjang jalan, perpindahan sekte yang begitu megah secara alami menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sementara waktu, seluruh wilayah utara sedikit bersemangat. Dan semua orang membicarakan tentang perpindahan Huanmen ke wilayah tengah. Dan musuh lama Huanmen seperti sekte Lingwu diam-diam merasa senang. Chu Kuangseng yang selama ini menjadi momok akhirnya meninggalkan wilayah utara. Ketika sekelompok orang tiba di perbatasan wilayah utara, mereka melihat beberapa sosok yang familiar. Mereka adalah pendekar pedang dan Hinya, serta beberapa orang kuat dari kota Beiling. Chu Kuangseng memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti, lalu menginjak Yuanding dan muncul di depan pendekar pedang dan Hinya. Terima kasih telah mengantarkanku pergi, dia menangkupkan tangannya. Mendengar ini, pendekar pedang itu maju selangkah menempuk pundaknya, lalu berkata sambil menyeringai. Kamu yang dianggap momok di sini telah meninggalkan wilayah utara. Membuat banyak orang yang diam-diam merasa lega. Chu Kuangseng merasa malu. Bisakah orang ini mengatakan sesuatu yang baik? Melihat ekspresinya terdiam, Hinya di sampingnya langsung menutup mulutnya dan tersenyum. Kakak laki-lakinya yang tidak bisa diandalkan ini selalu belak-belakan, langsung berkata terus terang. Pendekar pedang itu tersenyum dan tidak memperdulikan hal ini, lalu berkata, Saudara Chu harus lebih hati-hati kali ini ketika pergi ke wilayah tengah.
Meskipun orang-orang itu tidak berani melakukan apapun padamu secara terbuka, mereka akan menggunakan beberapa trik secara diam-diam. Itu masih akan membuatmu sakit kepala. Aku akan melakukannya. Kilatan ketajaman muncul di mata Cukuang Seng, dan dia mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, saya ucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa lain kali." Hati-hati, dia menangkupkan tangan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Cukuang Seng memberikan senyuman bebas dan santai, lalu memimpin orang-orang Kuanmen dengan cepat terbang menjauh ke kejauhan. Pendekar pedang itu mendongak, dan ketika melihat sosok Cukuang Seng menghilang ke langit, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Kompetisi pemilihan kota untuk 4 kekuatan besar akan segera dimulai. Saya kira orang ini akan membuat keributan lagi dan melakukan sesuatu yang luar biasa." Dia adalah pria yang gelisah. Kinya mengerutkan bibir merahnya dan berkata, "Hahaha." Pendekar pedang itu tertawa. Dia sangat menantikan untuk melihat betapa gelisahnya pemimpin sekte Huanmen ini. Kali ini ada yang seru di wilayah tengah. Beberapa hari kemudian, Cukuang Sen dan kelompoknya telah memasuki wilayah tengah. Mereka langsung terbang menuju markas Pavilion Sun King. Karena setengah dari Pavilion Sun King telah dialokasikan kepada mereka oleh Tian Yuan, termasuk markas besar Pavilion Sun King. Dan rumah harta karun yang memungkinkan orang-orang Huanmen juga ada di markas besar Pavilion Sun King. Yang di depan adalah kota Sun King. Hiolo Feng menunjuk ke depan dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Cukuang Seng mendongak dan garis besar kota terlihat di matanya. Apakah ini markas besar Pavilion Sun King? Sungguh megah, dia bergumam. Lalu sudut mulutnya melengkung. Mulai sekarang, tempat ini akan berganti nama menjadi markas besar Huanmen. Sosok-sosok jatuh dari langit satu demi satu menuju kota Sun King. Penggerakan seperti ini tentu saja membuat khawatir semua orang di kota, dan diskusi pun terjadi secara bersamaan. Siapa orang-orang ini? Mereka benar-benar memasuk kota Sun King dengan meriah. Saya tidak tahu, tapi mengapa wajah orang itu terlihat familiar? Seseorang memandang Cukuang Seng di udara dan berkata dengan bingung. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi terkejut. Bukankah dia pemimpin sekte Huanmen Cukuang Seng? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh kota Sun King mendidih. Banyak sekali kejutan dan pandangan yang tidak yakin tertuju pada Cukuang Seng. Saat Tian Yuan memberikan kota Sun King di bawah kekuasaan Huanmen, mereka semua mengetahui keberadaan Cukuang Seng dan memiliki pemahaman mendalam tentang asal-usulnya. Karena dalam hal tertentu, Cukuang Seng adalah penguasa baru kota bintang 3 ini. Lihat Tuan tuh. Mendengar demi pemikiran ini, semua orang berlutut dan berteriak kepada Cukuang Seng. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan Cukuang Seng yang hendak turun ke kota. Kemudian dia sadar dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya tolong berdiri. Karena saya telah mengambil alih kota ini, Huanmen akan memastikan keselamatan untuk semua orang." Mendengar kata-kata ini, banyak orang menghela napas lega di dalam hatinya. Persaingan di wilayah tengah ini bahkan lebih brutal dibandingkan 4 wilayah besar lainnya. Tanpa perlindungan kekuatan yang besar, akan sulit bagi orang-orang seperti mereka untuk bertahan hidup. Terima kasih banyak, Master Chu. Semua orang berteriak lagi dengan rasa kagum di dalam mata mereka. Mendengar ini, Cukuang Seng melambaikan tangannya lalu bergerak menuju kota. Istana Sun King. Cukuang Seng berdiri di atas aula. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Merasakan semangat heroik muncul di hatinya. Kota bintang 3 ini dan wilayah luas sekitarnya semuanya akan berada di bawah kekuasaan Huanmen-nya. Dalam beberapa hari terakhir,
kemajuan Huanmen dalam menaklukkan berbagai kota sangat lancar, tanpa memenuhi kendala. Sudah waktunya untuk melihat rumah harta karun itu, kata Cukuangse dengan mata berapi-api. Pavilion Sangking pernah menjadi kekuatan yang kuat di wilayah tengah, dan koleksinya pasti sangat banyak. Mungkin dia bisa menemukan kejutan di rumah harta karun itu. Saat dia hendak pergi, suara angin tertiup tiba-tiba datang. Dan kemudian orang Huanmen muncul di sini. Apakah ada yang salah? Melihat kemunculan pengunjung yang tergesa-gesa, Cukuangse mengerutkan kening dan bertanya. Master Sekte, saudara Hio terluka, kata orang Huanmen dengan cemas. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Cukuangse segera menjadi gelap, dan niat membunuh muncul dari matanya. Apa yang terjadi? Dia bertanya dengan dingin. Mendengar ini, orang itu memandang dengan rasa takut, lalu menundukkan kepalanya dan menceritakan kisahnya. Gunung Helian. Mata Cukuangse bersinar karena marah. Kapan giliran beberapa kucing dan anjing yang bergerak? Begitu dia menginjakkan telapak kakinya, sosoknya langsung naik ke langit, dan dia terbang menuju kejauhan dengan niat membunuh. Kota Jincheng ini adalah kota penting yang awalnya milik Pavilion Sangking, dan kemakmurannya berada di urutan kedua setelah kota Sanking. Saat ini, ada orang-orang dari kedua kekuatan yang saling berhadapan di kota. Hei San, kalian dari Sekte Roh Bumi, tolong jangan melangkah terlalu jauh. Seorang pria Huanmen berteriak dengan dingin. Di seberangnya, seorang pria kurus dengan wajah dingin mendengar kata-kata ini langsung mencibir. Kota Jincheng ini awalnya milik Sekte Diling kami. Demi Tian Yuan, kami tidak merebut wilayah lainnya dari Pavilion Sangking. Itu sudah cukup bagus. Kamu, orang kuat Huanmen itu sangat marah. Dia hampir tidak bisa menahan amarah di hatinya dan mengambil tindakan terhadap Hei Lisan. Pada saat ini, Yolofeng yang pucat dan ada darah di sudut mulutnya menggelengkan kepalanya ke arahnya, menyebabkan dia menekan dorongan batinnya. Kamu mengatakan bahwa kota Jincheng ini milik Sekte Dilingmu. Apa buktinya? Yolofeng berkata, menekan rasa pusing di benaknya. Mendengar pertanyaan ini, Elisan langsung mencibir. Seorang pecundang yang bahkan tidak bisa mengambil satu pun gerakanku, masih punya nyali untuk menanyaiku. Mendengar ini, wajah Yolofeng segera menjadi sangat suram. Namun, karena kekuatan lawan, dia hanya bisa menahan terlebih dahulu. Lupakan saja, izinkan saya menunjukkan kepada Anda. Seorang pria yang telah kehilangan wajah Huanmen, lihat milik siapa kota Jincheng ini. Helisan mencibir lalu dia melambai ke belakang. Saat berikutnya, seorang pria maju, memegang kulit binatang hitam di tangannya. Buka matamu dan lihatlah. Ini adalah kontrak yang tanda tangani Pavilion Sangking dengan Sekte Diling kita sebelumnya. Dan kota Jincheng ini ditugaskan ke Sekte Diling kita. Helisan menunjukkan ke kulit binatang dan mencibir. Yolofeng mengangkat matanya, dan ketika melihat garis berkarakter darah itu, ekspresinya segera berubah. Sekte Roh Bumi sebenarnya memegang kontrak semacam itu di tangannya. Sekarang, bawa anak buahmu dan keluar dari kota Jincheng, teriak Helisan dingin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara angin kencang tiba-tiba terdengar. Setelah itu, sebuah pedang berat jatuh dari langit dan menyalip jarinya di antara anggota Sekte Roh Bumi, Yolofeng dan orang yang lainnya. Pergi. Di saat yang sama, suara dingin meledak seperti di langit, seperti guntur, berubah menjadi gelombang udara yang mengepul dan menyapu semuanya. Terima kasih.